Oke guys, selamat sore. Saya Bro Ron. Welcome to DMTV. Hari ini saya pengen vlogging, tapi malas hanya di depan kamera di meja. Jadi sekalian saya mau test ride nih YZF R125. Ya bukan review ya, tapi nanti saya ngomongin dengan subjek lain. Sekaligus tes ini aja, karena ini motor kebetulan punya teman yang sudah lama nggak nyala. Baru ganti oli, servis, ganti busi. Ya pengen ngerasain aja gimana sih rasa sport. Apalagi motor langka YZF R125, YZF Yamaha YZF R125, sangat langka di Indonesia, jarang ada. Bukan R15 ya, tapi YZF R125 sekelas. Jadi ya itulah satu darah lah ya dengan R6, karena sebenarnya nama lengkapnya R6 YZF R6 R1 YZF R1, dan ini YZF R125. Oke, keliling sebentar. Agak kagok juga naik yang mesin kecil 125. Bukan moge sih, walaupun di DMTV ada yang satu fans yang katakan pokoknya kalau model sport itu moge. Ya udahlah, whatever. Anyway, saya akan bahas sebentar mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk di mailbox saya. Dan ini lumayan banyak pertanyaannya. Beberapa penonton, bukan beberapa, lebih dari 10 sih, nanya. Dan rata-rata semuanya sudah pakai 250 ya, Ninja 250 atau R25 yang pengen upgrade. Mau upgrade pakai moge, nanya sama saya, moge yang paling bagus apa sih, Bro Ron atau Om Ron? Saya udah tahu nih, kalau panggil Om Ron saya udah tahu nih umurnya berapa nih. Ada yang SMA, ada yang baru masuk kuliah, ada yang bilang semangat kuliah, menyelesaikan kuliah supaya bisa beli moge, supaya bisa kerja dan beli moge. Oke juga nih motor. Anyway, ditanya moge mana sih yang paling enak untuk newbie, antara CBR 600 R6 dengan apa ya, kok tiba-tiba gue blank, Ninja ZX6 636, mana yang paling bagus? Nah, ini saya akan ngomong dari pengalaman saya, bukan dari expertise editor majalah motor atau majalah mobil. Saya akan ngomong dari pengalaman saya waktu pertama kali beli moge ya. Nah, kebetulan memang waktu itu saya di Amerika waktu pertama kali beli moge, dan opsi di sana itu beli moge itu kalau untuk yang bermesin kecil ya 125 250 kurang dipromosikan oleh dealer. Tapi saya ingat waktu itu teman nasihatin, Ron, lu mau beli motor, lu nggak usah cek review mana mesin yang paling bagus, mana motor yang paling reliable. Apa ya bahasa Indonesia reliable? Yang paling paling diandalkan. Yalah, pokoknya reliable. Nggak usah. Ini motor pertama pastinya setahun 2 tahun, maksimum 2 tahun akan ganti. Kalau tidak ganti, motor pertama biasanya disimpan, habis itu upgrade. Nah, untuk motor pertama, baik itu model naked
atau model sport ya, apalagi sport di antara 3 pilihan tadi. Saya tidak akan berani sendiri memilih mana yang bagus, mana yang reliable. Karena kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita mengikuti jejak dunia balap World Super Sport, apalagi MotoGP ya, MotoGP mesinnya dipakai Honda CBR 600. Di Amerika EMA Super Sport, Yamaha dan Suzuki sangat bersaing, ya kan? Kawasaki bersaing di Eropa, apalagi di World Superbike Kawasaki sangat-sangat bersaing. Jadi semuanya sebenarnya sudah reliable, udah bagus, sudah baik. Saran dari teman saya ini, kalau pertama kali beli motor, beli moge ya, apalagi yang youngster di sana yang muda-muda, kamu pilih motor apa yang enak di mata kamu ya. Gak usah mikirin mana yang paling nyaman handlingnya, mana yang paling enak. Kalau motorsport seperti yang saya bilang di video sebelumnya, tidak akan enak, apalagi kalau ente tinggal di Jakarta atau kota-kota yang macet, Jakarta, Bandung, Surabaya ya kan. Kalau tinggal di Padang atau di Lombok atau di Sumbawa, nah seru tuh. Apalagi di Papua sepi kan, terserah mau sebongkok-bongkoknya pegang kayak ereking yang drag aja, terserah dah. Enak juga nih mati pakai motor ringan. Oke, anyway, back to subject. Kayak saya bilang tadi, apa yang enak di mata? Beda lagi kalau kita udah ngomong motor yang eksotik ya, seperti Ducati, MV Agusta, itu kan jarang ya yang namanya itu motor pertama. Dan kalaupun ada, ini saya ngomong mengenai marketnya Indonesia ya, kalau yang tinggal di Indonesia, nggak ngomong yang kalau tinggal di luar negeri. If you're living in Indonesia, pilihan motor eksotis itu sudah beda lagi, itu sudah cenderung ke lifestyle, udah pengen memiliki sesuatu yang ya, kalau udah punya Ducati pasti udah punya mobil lah ya, udah punya berkeluarga, udah mapan ya. Ada memang banyak juga yang pemilik Ducati di Indonesia itu adalah itu moge pertamanya, dan saya sudah memang ketemu beberapa kali ya kan. Tapi itu beda, it's a whole different category, beda klientel, beda marketnya. Kalau kita ngomong Ducati MV Agusta, saya tidak akan menyangka moge pertama mungkin ya pasti ada juga moge pertama Ducati atau moge pertama MV Agusta. Tapi kita kembali yang general aja ya, yang sangat general, yang memang banyak peminatnya, yaitu moge. Antara pilihan 3 tadi, kalau bagi saya sih apa yang enak di matanya dulu. Kenapa? Karena itu kalau motor pertama pasti pengennya nanti pertama kali cari teman, riding bareng, foto-foto, upload sosmed, upload Facebook, Twitter, Instagram, atau di pet ya kan. Pokoknya apa yang enak di mata. Kalau masalah nyamannya ya, kalau belum pernah riding naik moge, kita nggak akan tahu beda nyamannya apa. Ada yang nyaman pakai CBR, ada yang nggak nyaman pakai CBR, ada yang nyaman pakai R6, ada yang nggak nyaman pakai R6 ya kan. Nah, kayak saya pernah itu pindah motor dari R6 ke GSX, posisi duduknya beda. Jadi tiap merek itu jangan pikir itu itu motor tungging capek, atau pokoknya semua enak dah kalau yang suka. Saya sih sebenarnya suka motor nungging, tapi saya bisa bedakan mana yang lebih nyaman karena itu udah dari pengalaman ya kan. Jadi tidak bisa dibilangkan mana yang lebih enak, preferensinya beda. Nanti pada waktu sudah punya moge, udah punya kenal teman-teman, ini suspensinya lembek banget. Kalau udah punya kenal banyak teman-teman, motornya beda-beda, dicoba-coba, wah kayaknya keren nih, kayaknya enak nih ya kan. Setelah setahun, dan nanti makin lama makin kenal motor, makin mengerti moge, makin ngerti motor, perawatan motor bagaimana ya kan. Dan ini saya ngomongnya kita belinya second ya, bukan motor baru, kita beli second. Kalau motor pertama, moge pertama, saya sarankan beli second aja. Karena percaya deh sama gua, motor pertama lu tidak akan lama pegangnya, maksimum 2 tahun. Dan itu bukan hanya motor pertamanya aja, dan motor berikutnya paling kalau Jakarta kan di Indonesia
Kalau udah bosan ganti ya. Real bikers ya, pasti ganti. Karena ini kan bukan motor yang kita pakai sehari-harian. Nah, back to subject. Jadi kalau sudah banyak kenalan, udah banyak teman yang bisa coba, coba dong motor lu, coba ini, nanti deh. Nah, di situ loh. Jadi saat itulah baru bisa membuat keputusan. Nah, ini enak nih, ya kan. Beda kalau dengan mobil. Mobil kan bisa test ride. Ya, mobil bisa test ride. Tidak semua supplier moge itu ada test ride-nya, ya kan. Beli moge itu apa ya? Yang ada test ride, MP Agusta ada. Kalau track day ya, tapi di dealernya mungkin punya owner atau gimana. Ducati juga ada test ride-nya. Tetapi mungkin test ride untuk model yang kita inginkan itu belum tentu ada gitu loh, ya kan. Kayak waktu launching R1 track day, ya memang sih launchingnya R1. Nah, coba kalau dibawa R6 nya juga, mungkin orang yang baru mau beli motor, kalau dilihat oke, harganya R1 masih tinggi, ya coba deh R6, ya kan. Jadi belum tentu ada. Tetapi disitulah nanti dari dunia permogean itu kita dapat teman, kita dapat kenalan baru, punya teman, bisa kita membuat keputusan yang lebih. Ini bannya motor udah, tadi saya lihat buatan tahun 2009, udah harus ganti ini, 6 tahun nih nomornya bannya nih. Back to subject. Ya itu di motor kedua nanti biasanya orang yang sudah lebih kenal. Saya motor pertama saya tahun berapa ya? Moge pertama saya Honda CBR 600 FI. Sorry, bukan FI. Bukan RR, sorry, FI 600 FI. CBR 600 tahun 2000 ya, seingat saya, warna kuning. Itu yang joknya masih satu piece ya, bukan dua piece. Dia jadi dua piece waktu berubah jadi RR 600R. Ya kan, saya waktu itu belilah, saya suka warnanya. Itu saya beli karena saya suka warnanya aja, nggak mikirin cc-nya, kalau ngerti. Ternyata itu motor joknya satu piece, iya kan, satu piece. Ternyata yang satu piece itu kurang sporty seperti ya, yang dibanding yang dua piece. Enggak, itu saya beli karena saya suka aja. Saya nggak mikirin reliable nggak atau enggak. Dan zaman segini ya, bisa dibilang lah tahun 2000 ke atas atau 2005 ke atas, atau bisa juga dibilang tahun 2010 ke atas. Itu zamannya teknologi sudah canggih-canggih. Jadi yang namanya ada mesin yang nggak bandel itu udah jarang banget, ya kan. Rata-rata apalagi pabrikan Jepang ya, antara Yamaha, Kawasaki, Suzuki dan Honda, itu mereka udah pastinya memproduksi mesin-mesin yang tangguh ya kan. Dan masalah bandelnya juga sebenarnya bandelnya bukan karena desainnya ya, itu karena material yang dipilih untuk membuat mesin itu sendiri. Jadi kalau dia memang ada rusak-rusak ya paling dari 1 dari 1000 produksi lah, itu normal ya kalau barang yang produksi massal. Jadi kalau sekali lagi bertanya pada saya, mana yang lebih enak? Mana yang lebih bagus? Mana yang paling bagus antara? Enggak bisa bro. Apalagi kalau diakuin itu sudah akan motor pertama. Pilih aja apa yang bagus, enak di mata, ya kan? Enak di mata untuk enak foto-fotoan. Karena moge dipakai untuk lifestyle. Yes, ada juga yang pakai untuk harian, tetapi itu tidak seberapa. Mungkin 1 dibanding 500 orang lah yang beli moge di Indonesia ini, ya kan. Tidak seberapa yang benar-benar riding untuk setiap harinya. Lifestyle, just buy what you can afford, ya. Beli apa yang sanggup belinya, harganya. Buy what you can afford and buy what you think is it's pretty in your eyes. You know, if you think it's a good looking bike, you know, you think you're gonna look good in front of the girls, ya kan. Apalagi untuk impress cewek-cewek, ya buy it, ya kan. Jadi nggak usah terlalu mikirin mesin. Nah, waktu pilih barangnya, ajaklah teman-teman mungkin yang sudah pengalaman, atau ajak bapak, ya kan, nyalain mesin, dengar suara mesin, ya kan,
cek suspensi ada bocor-bocor nggak ya. Jadi yang visual inspection saja lah, ya kan, dengar suara mesinnya, ya kan, visual dengan apa ya, ya itu apa yang bisa lihat. Kalau kita lihat di underbody-nya tidak ada bocor-bocor, ya, motornya kelihatan terawat. Ya, ajak bapak lah ya, atau temannya yang sudah pengalaman punya motor, ajak pas beli pertama kali. Nah, kalau secara visual inspection dan memang juga pas motor dinyalain tidak ada masalah, ya buy the bike. Nggak usah terlalu rumit. Which one is the best engine? Which one is the best reliable? That's itu mempusingkan diri sebelum perang. Belum perang aja udah terlalu banyak yang dipusingkan. Buy the bike, enjoy it, ya kan? Nikmatin motornya, banyak belajar, banyak bergaul sama teman-teman. Nanti dari situ motor berikutnya bisa membuat pilihan yang lebih tepat lagi, mana yang cocok, ya kan. Wah, kayaknya saya nggak cocok nih sport nih, saya ganti naked bike aja deh. Atau motor pertama kali yang sport, yang naked bike, wah kayaknya lebih seru nih ke yang punyanya naked bike, ganti ke naked bike. Ya, you know, you make the better decision. Nah, itu kata yang tepat. Kamu akan melakukan pilihan yang lebih baik pada saat di motor yang kedua, ya. Bagaimana pendapatmu? What do you think? Itu dari pengalaman saya. Kalau ingin berkomentar silakan tulis di bawah, dan jangan lupa subscribe YouTube ini untuk video-video lain laginya. Sorry, di video ini saya nggak kenceng-kenceng, santai aja bawanya karena lagi test ride motor yang udah lama nggak dinyalain. Baru ganti oli doang, ya. Remnya juga kurang meyakinkan. Okay, don't forget to subscribe, share it with your friends, enjoy your new bike, finish your school, get a job, save up some money, and if your parents are buying the bike for you, okay, find a good group, find a good club that you can join so you can learn more. Be good to your parents so maybe he can buy you the second one. But anyway, take care, give me your comments, and don't forget to subscribe. I am Rowan. I'll see you in the next video. Bye bye.